Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Sugeng Rahayu. Shalom, salam sejahtera untuk seluruh sahabat Nawang Wulan. Oke, untuk mengisi kekosongan di weekend kalian yang mungkin lagi menghadapi masalah yang sangat besar, mungkin ya, para zodiak Capricorn pastinya yang lagi sedih, lagi di titik nol. Semoga ini bisa membantu kalian. Dan tema kali ini adalah, jika kalian dengar ada suara-suara pertukangan ya, karena saya sekarang bikin videonya siang hari. Jadi pak tukang yang lagi kayak saya lagi bangun studio ya, ya biar nggak bising ya, biar karena ini masih di kamar ya, jadi masih belum punya studio sendiri, jadi saya lagi bikin studio. Jadi mohon maaf kalau ada suara-suara gergaji, suara apa, jadi semoga masih tetap jelas suara saya ya. Oke, di sini temanya adalah pesan dari orang-orang yang telah tiada, orang-orang yang telah meninggalkan kalian ya. Kita lihat, kita akan shuffle dulu. Semoga Capricorn di sini diberikan kemudahan. Pastinya itu selalu ya, dimudahkan dari hal-hal yang paling mudah. Pokoknya intinya kamu mendapatkan sesuatu yang paling mudah untuk menyelesaikan kesulitan-kesulitan kalian, dan diberikan keberuntungan di atas keberuntungan untuk menyelesaikan kehidupan kalian. Pastinya selalu diberikan kekuatan iman ya, untuk menghadapi apapun ujian yang lagi melanda kalian. Amin. Oke, dan semoga dilimpahkan banyak rezeki untuk para Capricorn ya. Capricorn, pesan-pesan dari orang-orang yang telah meninggalkan kalian. Mungkin orang tua kalian, mungkin suami atau istri, atau mungkin adik kalian atau kakak kalian, atau orang-orang terdekat kalian yang memang pernah ada di sisi kalian. Kita lihat di sini ya. Saya akan shuffle dulu. Saya akan shuffle dulu. Saya akan ambil 3 kartu. Sosok-sosok yang mungkin ingin ngasih pesan ke kalian ya, ini random ya, mungkin ada salah satu dari kalian yang merasa, oh ini orang tuaku, oh ini ayahku gitu. Kita lihat ya, untuk 3 kartu di sini ada seorang laki-laki yang bisa dibilang masih muda pada saat beliau pergi gitu ya, masih muda, masih dibilang kayaknya belum waktunya meninggal nih gitu. Beliau sudah pergi meninggalkan kalian. Seorang laki-laki ya, mungkin ayah atau memang ayah pergi pada saat kalian masih kecil, atau mungkin seseorang yang dekat dengan kalian. Intinya di sini seorang laki-laki dan seorang orang tua laki-laki juga di sini ya. Beliau pergi sudah di usianya ya, di usia tua. Bisa kakek, bisa buyut ya, bisa itu. Atau mungkin paman kalian, pak dekan, dan ada seorang teman, seorang perempuan yang benar-benar dekat dengan kalian. Saya ambil 3 kartu ini, pesan mereka yang telah tiada. Sudah merasakan energinya, saya pengen nangis ya, sesak sekali. Di sini ada 7 of Wands. 7 of Wands. Stand your ground. Jadi mungkin saat ini kamu lagi dihadapkan oleh sesuatu yang gimana kamu harus bertahan. Sesuatu yang sangat berat, sesuatu yang sangat sulit, yang gimana caranya kamu harus tetap bertahan. Kamu lagi di titik yang tidak baik-baik saja. Kamu di titik yang lagi benar-benar butuh pertolongan sebenarnya. Kamu lagi butuh, ibarat kata uluran tangan dari Tuhan, uluran tangan dari seseorang. Mungkin kamu berharap banget untuk bagaimana agar kamu bisa keluar dari situasi ini. Saat ini Capricorn lagi menghadapi situasi itu, situasi di mana dia harus bertahan. Oke, bagaimana cara mengatasinya untuk sesuatu yang lagi-lagi di sini kamu lagi kayak kejepit, kepepet, dan keplenet ya. Kalau orang dia bilang lagi keplenet, lagi benar-benar gak baik-baik saja. Semuanya serasa sulit. Sudah kamu berusaha ini itu, tapi kok masih saja belum bisa keluar. So, apa yang mesti dilakukan? Oke, di sini ada self-reliant. Jadi memang sebenarnya si Capricorn ini bisa mengatasi masalahnya. Untuk saat ini yang mesti kamu lakukan adalah yaitu menerima ya, menerima. Jadi sepertinya di sini perkara pekerjaan. Di sini ada 9 of Coin. Yang menjadi prioritas atau menjadi masalah kamu saat ini adalah perkara pekerjaan, mungkin perkara keuangan. Kamu lagi butuh uang gede. Nah, pesannya adalah mungkin meski kamu sangat sulit, seperti kamu terjebak di ranjau,
Kalau kamu bergerak kamu bisa mati nih. Kalau kamu keluar kamu bisa mati nih. Mau nggak mau kamu harus stay di situ. Jadi ya memang kamu harus bisa bersabar. Kamu harus bisa tetap bertahan di situ. Kamu nggak bisa kemana-mana. Bagaimana kamu mengemas jiwa kamu untuk bisa menerima ini. Jadi walaupun kamu rasanya kayak pengen muntah di tempat ini gitu ya, di tempat yang lagi kamu diami saat ini rasanya pengen muntah, sudah nggak kuat nih, sudah nggak tahan. Jadi sejatinya sudah diri secara emosional, secara jiwa itu sudah nggak bisa nih kamu tinggal di sini. Tetapi takdir masih menginginkan kamu berada di sini. Kenapa? Mungkin sampai akhirnya di sini adalah penerimaan kamu bagaimana. Biasanya semakin kamu berontak akan semakin sulit kamu keluar dari sini. Ya sudahlah Tuhan, mungkin saya harus menjalani ini dulu. Mungkin ini adalah salah satu takdir yang harus saya jalani walaupun saya rasanya tidak sanggup. Tapi nggak mungkin Tuhan ngasih kamu di situ. Kamu tuh sangat sanggup untuk menjalani itu. Ya walaupun saya bilang kamu rasanya pengen muntah itu ya, rasanya kamu nggak pengen di tempat ini, rasanya pengen muntah, rasanya sudah pengen, rasanya jauh-jauh dari tempat ini, dari hal ini, rasanya kayak berat banget. Jadi apa yang harus kamu lakukan adalah kamu memang harus berdiam dulu saat ini. Kamu nggak bisa ngapa-ngapain. Pesannya lagi ya, saya akan ambil kartu dari mereka ya. Di sini adalah Ten of Coin. Lagi-lagi perkara uang. Jadi memang kamu harus banyak berkorban nih demi menghidupi keluarga. Mungkin sebagian dari Capricorn adalah seorang tulang punggung keluarga, atau bisa dibilang dia harus membantu keluarganya lah dari penghasilan dia. Jadi dia harus bertahan di tempat kerjanya itu. Ya, harus bertahan di tempat kerjanya itu untuk bisa menghidupi, harus bertahan bekerja seperti itu. Harus bertahan mungkin banting tulang walaupun dia sangat lelah dan capek. Dia sudah di titik ibarat kata itu sudah letih banget. Bisa rasakan sebagian Capricorn. Mungkin yang Capricorn baik-baik saja ini nggak akan relate ke kalian ya. Ini Capricorn yang lagi letih banget. Capricorn yang lagi bener-bener lelah. Jadi dia harus bagaimana mengamankan finansialnya. Jadi dia itu harus bekerja memang sampai secure, sampai finansialnya tuh secure gimana. Saat ini dia memang tidak baik-baik saja. Dia tidak mempunyai belum mempunyai kestabilan ya. Dia harus masih kayak mungkin gali lubang tutup lubang, atau gaji cuman mungkin empet-empetan gitu ya untuk mencukupi kebutuhan ini. Jadi kayak everyday di kehidupannya tuh dia harus kayak irit banget, atau dia benar-benar harus hemat karena setiap bulannya dia harus banyak menanggung tanggung jawab. Ini untuk orang tua mungkin, ini untuk adik, atau mungkin punya kewajiban yang kemarin mungkin buat keluarganya. Jadi benar-benar saat ini Capricorn yang saya rasakan di sini memang lagi di situasi yang kayak stuck, situasi yang mungkin lagi kayak nggak baik-baik saja ya, benar-benar pengen nangis. Tetapi di sini ada Two of Wands ya, Two of Wands. Kamu perlu nih ngobrol sama seseorang atau ngobrol sama Tuhan. Kalau kamu nggak bisa ngobrolin sama seseorang, kamu bisa ngobrolin itu sama Tuhan. Bagaimana cara kamu ngobrol sama Tuhan? Sesuai dengan agama kalian masing-masing ya, dengan sholat. Kamu tumpahkan semua pada Tuhan. Kamu ceritakan semua pada Tuhan. Kenapa? Saya juga seperti itu. Pada saat diriku lagi di dalam titik terendah, lagi sedih. Semua orang pasti menghadapi ujian masing-masing ya sahabat ya. Dirimu, diriku, sama-sama ya. Cuman bagaimana cara kita menyikapi ujian kita itu yang mungkin tidak sama. Mungkin kamu masih di fase yang belum dewasa secara menyikapi masalah, atau belum dewasa dalam memahami kehidupan ini, belum dewasa dalam memahami Tuhan kalian. Mungkin saya sudah di titik yang ya di umur sekian ya, saya sudah tahu ternyata ujian itu memang harus dilewati, gak bisa kita menghindari itu. Ujian itu adalah sesuatu di mana memvalidasi nilai kalian. Seperti kayak sebuah cara Tuhan untuk memvalidasi keimanan kalian, memvalidasi ketakwaan kalian, mau dikasih sesuatu yang lebih besar lagi dari ini. Seperti orang ini saya uji seperti ini nih, diuji sama Tuhan seperti ini, sekomplek ujian, dia berserah atau dia marah. Kalian tinggal pilih. Kalau marah kalian nggak akan selesai dari masalah ini. Tapi kalau kalian mungkin aku menerima Tuhan, mungkin ini adalah cara Tuhan untuk membersihkan dosa-dosa saya, membersihkan karma buruk dari orang tua, dari leluhur saya yang mungkin menghalangi rezeki saya saat ini. Saya terima. Saya harus rela mengerjakan ini semua. Ini adalah perang kalian untuk memenangkan kehidupan kalian. Jadi jangan sampai kalian biarkan kalian itu kalah. Jangan biarkan kalian menyerah. Dan satu hal,
Jangan biarkan kalian melakukan hal-hal yang tidak baik, even kalian lagi di titik terendah. Ya, kenapa saya langsung tekankan? Jadi seperti filosofi bahwa orang semakin ditekan tetapi akhirnya pikirannya kemana-mana, atau misalnya yang ditekan ekonomi nih ya, lagi nggak punya uang, lagi kepepet, pikirannya tiba-tiba pengen jadi maling nih. Sorry, ini just example ya. Jadi maling aja deh. Nah, di sini ada kelihatan kualitas kalian. Tapi kalau kalian berasa ditekan, kalian nggak pernah memikirkan seperti itu, nggak punya uang. Oke, kamu udah usaha ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang, udah everything sudah kamu lakukan, ya. Akhirnya kamu berserah. Tuhan, kau pasti punya rencana yang luar biasa untuk saya. Kamu berdoa sesuai dengan agama kalian masing-masing. Ada yang mungkin kalau muslim membaca Al-Waqiah terus, atau membaca surat Ar-Rahman ya kalau muslim ya, karena saya muslim saya bisa meng-explain ke kalian seperti ini. Mungkin kalau yang agama Kristen membaca suratnya terus berulang-ulang. Biar kenapa? Masuk akal kalau berulang-ulang dibaca itu. Kenapa? Untuk menaikkan energi positif kalian. Dengan membaca firman Tuhan itu memberikan energi positif ke kalian. Seenggak-enggaknya memberikan kedamaian kepada kalian. Di sini pesannya adalah kalian sebenarnya kalau di sini dari detailnya ada 2 of 1, di sini adalah communication. Komunikasi dengan Tuhan. Komunikasi dengan Tuhan itu pasti harus ya. Pada saat dirimu mungkin gak ada siapa-siapa menoleh kamu. Dan lebih menelaah lagi komunikasi pada diri kamu. Kenapa masih ada di seperti ini? Kenapa aku masih merasakan seperti ini? Kenapa aku harus menghadapi seperti ini? Mungkinkah masih ada yang salah bagaimana diriku menyikapi hidupku, gitu ya. Jadi di sini kita lihat lagi apa pesan dari mereka. Di sini ada the emperor. The emperor ada structure ya. Di sini ada ability dan di sini ada authority. Maksudnya apa gitu ya? The emperor ada sesosok di mana secara filosofi adalah seseorang yang kuat sebenarnya. Ini adalah gambaran dari seorang Capricorn. Capricorn seorang yang kuat, seorang yang sebenarnya bisa banget, dia tuh orang yang mandiri. Dia tidak bergantung pada siapapun. Dan dirimu adalah cukup sosok yang sangat tegar, sosok yang sangat kuat. Jadi pada saat dirimu lagi mungkin saat ini stuck, lagi benar-benar tidak tahu harus ngapain, larinya adalah beribadah, larinya adalah berdoa. Ya, itu adalah pesan saya. Kenapa selama ini sampai detik ini ya, sampai detik ini saya apapun yang mungkin kita sama-sama menghadapi ujian, dan larinya adalah ke Tuhan. Jadi larinya itu hanya ke Tuhan, tidak kemana-mana. Nanti Tuhan akan mengirim seseorang yang akan menolong kalian. Tuhan akan mengirim sesuatu hal yang mungkin akan bisa melonggarkan masalah kalian. Jadi di sini adalah against untuk Capricorn. Ada someone going out of your life or the end of a situation. Jadi di sini ya memang mungkin sebagian dari Capricorn merasa sangat kayak ditinggalkan. Banyak sekali mungkin Capricorn yang merasa sendirian di sini. Dan kalian jangan terus bilang bahwa pada saat ada orang pergi meninggalkan kamu, bisa 2 option ya. Mungkin kamu lagi nggak baik. Kamu tuh kalau bersama dia juga nggak akan baik terus. Sama Tuhan akhirnya dipisahkan. Dan ini adalah hal yang terbaik. Semua hal yang terjadi pada kamu saat ini sebenarnya adalah hal yang terbaik untuk kamu ya. Jadi bagaimana cara kita berpikir, bagaimana cara kita melihat masalah-masalah kita, dan kita harus bisa melihat itu global ya. Jangan hanya satu sisi. Oh, saat ini aku lagi suruh bekerja keras nih, menghidupi keluarga, banting tulang, sampai istirahat aja itu nggak pernah kayak for your time atau me time itu kayak nggak sempet. Belum pernah ke mana-mana, healing, kerja terus. Ya mungkin saat ini sama Tuhan tuh kayak kamu digitukan. Sampai akhirnya kamu tuh oh secara valid anak ini ternyata lulus. Orang ini ternyata walaupun aku uji, dia tetap tidak menyerah. Dia mengerjakan sesuai dengan amanahnya. Nah di sini baru nih sama Tuhan akhirnya dikasih checklist nih. Wah ini sudah cocok nih. Ini mau dikasih rezeki gede nih. Ini udah cocok nih. Udah kayaknya amanah banget kalau di rezeki gede. Jadi orang kaya, jadi orang sukses sudah bagus banget nih, karena dia sungguh-sungguh konsisten, sungguh-sungguh dia tidak pernah mengeluh, dia benar-benar berpositif thinking kepadaku. Jadi itu mungkin Tuhan bisa seperti itu. Jadi kamu harus berpositif thinking dengan cara bagaimana Tuhan melakukan semua ini, tapi dengan cara positif. Jangan kamu lihat dari satu sisi, kenapa hidupku penuh ujian, kenapa aku harus masih seperti ini, padahal diriku sudah melakukan hal baik. Bisa jadi
Karena Tuhan masih ingin kamu bersabar. Karena mungkin sabar kamu itu akan mengisi tabung ya, tabung keberuntungan kamu ini. Mungkin tabung keberuntungan kamu, let's say nih analogi, belum bisa tumbah karena memang belum penuh nih karma baik kamu. Jadi kamu harus diisi dengan kerja keras ini tadi, dengan air mata kamu ini. Nanti saat akhirnya ini bisa tumpah. Akhirnya kamu layak untuk menjadi seseorang yang luar biasa, orang yang sangat sukses. Oke Capricorn, pesan terakhir ya, pesan terakhir sepertinya kita lihat untuk mereka, dari mereka yaitu The Hermit. The Hermit di sini ya. The Hermit adalah sesuatu yang berhubungan itu tadi, seperti yang aku bilang, kembali ke Tuhan. Sholat, ibadah ya. Mungkin kamu harus ke gereja, kamu harus ke kuil, banyak-banyak ke sana, nangis di sana mungkin gitu ya, curhat sama Tuhan. The Hermit di sini ya. Pencerahan kamu hanya dari sisi Tuhan, ya maksudnya kamu tuh harus hanya bisa kembali ke Tuhan. Jangan mengeluh kemana-mana, tapi keluh kesahkan semua hal yang ada yang menjadi di sini yang penuh itu adalah ke Tuhan. Karena Tuhan sebenarnya bisa menyelesaikan masalah kamu. Ingat, setiap hari, setiap detik itu kita harus berperang dengan mindset kita. Walaupun tiba-tiba kita ibarat kata ditipu orang nih, mindset harus tetap baik. Kita harus stay nih. Maksudnya untuk bagaimana consciousness kita terjaga selalu ya, jadi terjaga untuk stabil. Walaupun kita mungkin sedih, wajar, nggak apa-apa. Sedih tapi sebentar, tapi jangan sampai kamu selalu kayak protes, kata-kata protes, kenapa Tuhan begini, jangan. Itu pamali. Selalu bilang bahwa Tuhan pasti ngasih hal yang baik. Aku harus kuat untuk ini, aku harus sabar untuk ini, dan aku harus menang dengan perang ini. Gitu ya sahabat ya. Semoga ini bisa bermanfaat untuk sahabat Capricorn untuk mengisi weekend ini. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.